dalam cermatannya Ki Gegat, problem besar manusia adalah the crowd, kerumunan. Mirip kayak di Marcel kemarin. Hidup kita itu hidup yang massing of society. Kita hidup dalam dunia, kalau hari ini namanya tren. Kita hidup dengan logika mayoritas orang. Kita tidak memahami diri kita sendiri, kita hanya ikut apa yang terjadi di sekeliling kita. Itulah yang disebut the crowd, kerumunan. Individualitas kita hilang. Jadi hidup kita manusia modern katanya Ki Gegat adalah makhluk anonim. Anonim itu tidak punya identitas. Kalian diombang-ambingkan oleh para ahli, para tokoh, yang gagasan-gagasan mereka ini membuat semua orang terpesona terus ikut. Kita jadi tidak otentik. Jadi coba kita kembali dicermati lagi ya, modus hidup kita selama ini itu mana yang otentik keinginan kita sendiri, mana itu yang pengaruh dari kerumunan masyarakat kita. Mulai merek baju, model HP, warung langganan dan macam-macam. Coba dicermati, itu kerumunan apa otentik keinginan kita sendiri. Oke, jadi orang modern tidak bisa jadi dirinya sendiri. Yang ada selalu identitas-identitas kerumunan. Sekarang kamu punya identitas baru, santri ngaji filsafat, itu jenis kerumunan. Mungkin identitas agama, identitas mahasiswa UIN, identitas itu kan identitas-identitas kerumunan yang membuat dirimu sendiri tidak otentik, membuat orang terlalu banyak lapisan, terlalu banyak topeng. Akhirnya dia susah memahami dirinya sendiri. Kalau ada orang tanya, kamu itu tipe manusia yang kayak gimana sih? Mungkin kamu jawabnya kesulitan. Kenapa? Terlalu banyak topeng selama ini. Terlalu banyak institusi, terlalu banyak lembaga. Itu masalah. Kita jadi manusia yang inauthentic. Kita tidak otentik. Ada problem otentisitas. Jadi apa sih inauthentic itu? Yaitu segala yang muncul ketika karakter dan kebutuhan individu diabaikan, diingkari, dikaburkan, diletakkan di bawah institusi-institusi. Kadang-kadang kita mau melakukan itu, tapi institusi tempat kita bernaung menyuruh kita begitu. Terpaksa. Itu menunjukkan bahwa kita tidak otentik. Kalau otentik, ya apa mau kita, kata hati nurani kita itu otentik. Tapi sebagian besar kita selama ini tidak otentik. Jangan-jangan ngaji malam ini mungkin ya sebagian banyak yang datang hanya karena tren. Gaya lu filsafat ya. Ngerti filsafat itu lumayan, mungkin bisa begitu. Kita tidak otentik, padahal kamu kesini tiap malam Kemis tuh ya pusing, tidak karu-karuan iki karepe opo ngaji itu. Tidak paham-paham sejak kemarin. Jadi bukan jiwamu, mungkin jiwamu bukan itu. Mungkin di ilmu yang lain, bukan di filsafat, tapi karena trennya sekarang filsafat, ya ikut tren filsafat. Trennya sekarang idolanya Ustadz A, semuanya ke Ustadz A. Selalu begitu. Problem kerumunan yang membuat kita tidak otentik. Bahkan dalam hal agama, yang dilihat oleh Ki Gegat,
situasi beragama di Denmark itu adalah fenomena religious formalism and ritualism. Orang beragama yang fokusnya pada formalitas ritualnya. Kita sibuk melihat orang jamaah ke masjid apa enggak, puasaku dihormati orang lain apa enggak, sudah umroh berapa kali, sudah haji berapa kali, zakatnya dibayar cocok sama hitungan apa enggak. Formalitas ini bikin kita sibuk luar biasa, padahal aturannya sudah jelas. Terus agama juga ikut tren, sehingga agama jadi populer. Agama tidak lagi penghayatan, pendalaman kita ketika berdekatan dengan Tuhan, tapi dia jadi populer. Yang lain gimana, gimana. Yang lain begitu, ikut begitu. Jadi populer. Jadi kehilangan kedalamannya. Itu kondisi keberagamaan di Denmark. Kalau di Indonesia kan enggak beda maksudnya. Oke. Jadi kalau ngomong agama, yang terbayang ritual-ritualnya. Ide kita tentang agama itu ya ritus-ritusnya. Jadi agama jadi kayak tren. Kayak situasi hari ini ketika apa-apa ya suara terbanyak, ikut orang banyak. Ustadz yang sedang populer siapa? Acara agama yang hari ini digemari apa, dan seterusnya. Jadi agama masuk ke ranah populer. Ada kan inovasi baru di ranah ritual, kan ada misalnya program sholat tahajud berjamaah, program sholat subuh bersama. Itu kan sekarang banyak. Jadi populer. Dan orang kemudian parameter menilainya juga itu. Kalau ikut sholat subuh berjamaah berarti sekarang sudah mulai soleh, sudah mulai tobat. Kalau ada artis sudah kemarin tidak pakai jilbab, sekarang pakai jilbab, alhamdulillah sudah mulai. Kita mikirnya formalisme itu. Dan itu kondisi di Denmark zaman itu. Itu menggelisahkan bagi seorang Kierkegaard. Kenapa? Agama jadi tidak otentik, jadi tidak milikku lagi. Kamu beragama tapi mencantelkan penghayatan agamamu di kerumunan. Kamu merasa tenang kalau sudah sama kayak yang lain. Dan ini agama terus kehilangan kedalamannya. Akhirnya orang jamaah itu kehilangan penghayatannya. Mungkin nilai ritualnya lebih tinggi daripada pendalaman keagamaannya. Jadi jamaah mungkin mirip orang upacara bendera. Sama kayak sholatmu, kayak olahraga ketika kehilangan kedalamannya. Hari ini kan populer yoga. Yoga itu kan kayak ritual, awalnya kan dari tradisi agama Hindu, terus dibawa jadi olahraga yang populer. Dan kita kemana-mana kan mempamerkan sholat itu meningkatkan kesehatan, membuat kita selalu begitu. Jangan-jangan kita ngambil yoga, nanti orang agama lain ngambil, ayo kita sholat biar sehat. Jangan-jangan nanti ada yang semacam itu. Jadi popularitas, tren, kehilangan kedalaman. Logika agama juga ternyata logika kerumunan, bukan lagi logika yang otentik, penghayatan. Jadi agama hilang kedalamannya. Itu jadi kondisi manusia yang terjebak oleh kerumunan, sehingga dia kehilangan otentisitas, bahkan termasuk ke ranah agama. Jangan salah, Kierkegaard itu agak benci sama institusi namanya gereja, tapi dia sangat cinta dengan agama Kristen. Dia sangat religius meskipun dia tidak suka institusi agamanya.
Ya sama kayak dia cinta sekali sama tunangannya, tapi kebalikannya disuruh ngawini tidak mau. Dia sebenarnya sakit-sakitan sejak muda, tapi produktivitasnya luar biasa. Itu kan agak paradok. Harusnya orang sakit itu kan istirahat, nyari nyaman, tapi dia tidak. Karya-karyanya luar biasa. Itu paradok-paradoknya seorang Kierkegaard. Oke. Oleh karena itu Kierkegaard menyarankan otentiklah, eksislah. Eksis itu bukan majang fotomu di Instagram terus yang nge-like banyak. Sekarang kan begitu trennya. Jadi eksistensi itu apa? Ketika kamu menemukan akumu yang otentik. Identitasmu bukan lagi identitas kerumunan, bukan lagi reduksi pada ekonomi, pada afiliasi kelompokmu, pada masyarakat di mana kamu bernaung. Mentang-mentang Jogja, terus Jogja itu kalau ngomong lembut loh. Kamu kok kasar sih? Terus kamu mati-matian belajar ngomong lembut. Jadinya tidak otentik, jadinya kaku. Jadi tidak, jadilah otentik. Identitasmu kan banyak sebenarnya, topengmu kan juga banyak, organisasimu kamu sadar apa enggak juga banyak. Diam-diam kamu kan mengafiliasikan diri dengan organisasi A, kelompok B, aliran C, dan seterusnya. Dan itu topeng-topeng yang sering membuatmu tidak otentik. Kadang-kadang kamu terlanjur mengafiliasikan diri di kelompok A, ada jeleknya di kelompok A, kamu terpaksa harus menganggap jelek itu tetap baik. Kemudian di kelompok B yang bukan afiliasimu, ada baiknya, kamu tetap harus menganggap jelek karena kamu terlanjur di A. Jebakan-jebakan ini membuatmu tidak otentik. Kelompok ini kasar, ini suka ngamuan, tapi kadang-kadang juga baik, suka bakti sosial. Itu kan kalau kamu tidak terjebak di kelompoknya, kamu bisa, oh bagian bakti sosialnya saya suka, tapi bagian kerasnya saya tidak suka. Itu bisa. Tapi karena kamu terjebak di kelompok, di klasifikasi, akhirnya kamu, ya karena saya alirannya A, itu kelompok B, saya tidak. Itu menunjukkan kita tidak otentik, tidak bebas milih sesuai versi diri kita sendiri. Padahal mau kita, saya tidak cocok ketika grupku ngomong kayak gini. Tapi kalau saya lawan, wong saya anggotanya, akhirnya kita tidak otentik. Maka eksislah, jadilah otentik. Kalau memang tidak suka kopi, ya tidak usah ngambil kopi. Tidak mentang-mentang semua ngambil kopi. Kalau sukanya teh, ya ambillah teh. Kan begitu. Mentang-mentang ada yang bilang, masa cowok kok ngambilnya teh, cowok itu ya kopi misalnya. Terus kamu, wah, ya kan? Lo yang mengatributkan cowok harus kopi itu siapa? Kalau kamu nggak suka kopi, ya jangan kopi. Kalau sukanya teh, ya teh. Masa cowok kok nggak ngerokok? Ngerokok dong. Itu kan kamu nambah-nambah sendiri. Yang suka rokok ya suka, oh yang nggak suka nggak suka aja. Eksislah, jadi dirimu sendiri. Jangan pakai logika kerumunan. Cirinya eksis itu apa? Eksis itu berarti hidup kita tidak mekanis, tidak otomatis, tapi sadar, personal, subjektif. Jadi hidup versiku, bukan versimu atau versi kita. Selalu hidup versiku. Kita hidup itu sekali loh. Masa hidup sekali aja harus tidak jadi diri kita sendiri. Itu yang digelisahkan oleh Kierkegaard. Jadi eksistensi itu thatness, bukan whatness. Kalau whatness itu esensi. Hakikatnya kita itu sesuai dengan aliran apa, tidak ada begitu. Kamu bentuk sendiri.
Jangan kejebak oleh konsep-konsep, oleh ide-ide, oleh gagasan-gagasan. Ikuti kata hatimu. Kamu ingin ada di mana, ingin jadi apa, ingin model apa. Yang bikin kamu hari ini ruwet luar biasa itu topeng-topengmu tadi, lapisan-lapisan hidupmu tadi. Oke, jadi hiduplah secara eksis, secara otentik, jadi dirimu sendiri. Jangan terjebak oleh kerumunan, kelompok, lembaga, paguyuban, grup apapun itu, termasuk grup WA, grup Facebook. Jangan terjebak di situ. Ya, kalau ingin keluar grup, keluar aja. Kalau ingin tetap di situ aja. Mau komen, komen aja. Nggak komen, ya nggak usah komen. Santai aja. Kalau ngomong ya apa adanya, nggak usah dibuat-buat. Nggak usah biar kelihatan soleh. Nanti tiap subuh ngirim WA, tahajud, seperti gitu. Nah, ya kan? Otentik aja. Ya kalau memang ingin ngirim, kebetulan kamu tahajud, ya ngirim aja. Tapi jangan mekanis. Mekanis itu selalu begitu. Orang yang mekanis itu menunjukkan hidupnya tidak reflektif. Hidup yang reflektif itu pasti ada perkembangan, tidak statis. Oke, jadi rumusnya eksistensi itu. Ada kalimat bagus tentang eksistensi. Karena orang yang eksis adalah orang yang bahagia. The unhappy person is one who has his ideal, the content of his life, the fullness of his consciousness, the essence of his being, in some manner outside of himself. Orang yang tidak bahagia itu orang yang punya ideal-ideal, orang yang hidupnya penuh, hidupnya itu serba tercukupi, kesadarannya penuh, esensinya ada, tapi dia terpaksa hidup tidak jadi dirinya sendiri. Kamu punya konsep-konsep, punya mimpi-mimpi tentang hidup yang baik, dan kamu mampu untuk menjalankan itu, tapi kamu terpaksa tidak bisa. Kenapa? Karena kerumunan. Pasti kamu tidak bahagia. Jadi siapapun hari ini yang merasa tidak bahagia, coba ditelusuri. Bagian mana hidupmu yang tidak bisa kamu ekspresikan? Biasanya ada di situ kuncinya. Galau, sumpek. Karena kamu tidak cocok, tapi tidak bisa mengekspresikan. Kenapa? Kerumunan menyekat. Mungkin kamu hari ini marah terhadap aturan tertentu dari pemerintah, cuma mau ngomong khawatir nanti ditangkap polisi. Itu kan terus kamu jadi galau. Padahal kamu bisa marah, kamu juga punya ideal. Oke, jadi pesannya pertama Ki Kegat, jadilah dirimu sendiri. Kalau dalam agama ya kan, kita sendirian nanti yang menanggung semua akibat perbuatan kita. Jadi pertanggungjawaban itu individual. Maka lakukan juga secara individual. Besok di akhirat kamu tidak bisa alasan, loh saya kan dulu cuma ikut-ikutan. Tidak bisa. Kamu tanggung jawab sendiri. Loh saya dulu kan cuma ikut kiai itu, cuma ikut ustadz itu, salamu dewe ikut. Jadi orang ikut-ikutan itu di dunia galau, di akhirat sumpek. Kamu terjebak kerumunan, tidak bisa eksis, besok kamu harus tanggung jawab terhadap perilakumu. Jadi jadilah otentik, dirimu sendiri, maunya apa. Hidupkan sendiri mimpi-mimpimu. Kalau tidak punya mimpi, tidur. Ya nanti kan mimpi.